wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dio Alif Utama dari kelas HTNB dengan NPM 2321020178. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1, yaitu sihot, akad, dan wali perkawinan. Yang pertama itu adalah pengertian sihot dan akad. Menurut istilah, sihot ini merujuk pada lafaz atau ucapan yang diucapkan oleh kedua belah pihak dalam sebuah akad atau perjanjian. Sihot merupakan bentuk pernyataan atau kesepakatan yang menunjukkan persetujuan kedua pihak, yang biasanya terdiri dari ijab atau penawaran dan kabul atau penerimaan. Dengan kata lain, sihot adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa suatu akad telah terjadi. Selanjutnya ada kata-kata dalam ijab kabul. Dalam melaksanakan ijab dan kabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang akad nikah. Para ulama mendapat bahwa dalam kabul boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun, tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridho dan setuju. Misalnya, saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya. Adapun dalam masalah ijab, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah atau tajwiz atau bentuk lain dari dua kata tersebut, seperti zawajatuka, ankahtuka, yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah. Selanjutnya, ijab kabul tidak dengan bahasa Arab. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijab kabul boleh dengan menggunakan bahasa apa saja selain bahasa Arab, asalkan mereka yang berakad atau salah satu tidak mengerti bahasa berarab. Akan tetapi kalau keduanya mengerti bahasa Arab, maka terjadi perbedaan pendapat. Ilmu Qudamah dalam Mughni mengatakan bahwa orang yang mengerti bahasa Arab, ijab kabulnya harus dengan bahasa Arab. Jadi tidak sah menggunakan bahasa lainnya. Menurut Imam Abu Hanafiyah boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, selain ia telah menggunakan kata-kata tertentu yang digunakan dalam kabul sebagaimana dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada syarat-syarat sihot, akad, dan pelaksanaannya. Yang pertama, syarat ucapan ijab kabul. Para ulama fikih sependapat bahwa syarat ucapan ijab kabul harus dengan lafal fi'il madhi yang menunjukkan kata kerja, lalu atau dengan salah satunya fi'il madhi yang lain fi'il yang menunjukkan kata kerja yang sedang berlaku. Selanjutnya yang kedua, syarat ijab kabul. Kedua belah pihak sudah tamyiz. Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang galam, maka pernikahan tidak sah. Ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing. Lalu selanjutnya yaitu ada pengertian wali dan saksi dalam pernikahan. Secara etimologi, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau pengusaha. Wali mempunyai banyak arti, antara lain yang pertama, orang yang menurut hukum atau agama atau adat diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Lalu ada pengasuh dan pengantin perempuan pada waktu menikah, yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Yang ketiga, orang soleh atau suci, penyebar agama dan kepala pemerintahan dan sebagainya. Lalu wali dan saksi dalam pernikahan, yaitu pertama ayah, kedua ayahnya ayah atau kakek terus ke atas, yang ketiga saudara laki-laki seayah seibu, keempat saudara laki-laki seayah saja, kelima anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, keenam anak laki-laki saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak laki-laki dan anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, yang ke-8 anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, yang ke-9 anak laki-laki nomor 7, yang ke-10 anak laki-laki nomor 8, dan seterusnya.
Yang ke-11 saudara laki-laki ayah seayah seibu. Yang ke-12 saudara laki-laki ayah seayah saja. Yang ke-13 anak laki-laki nomor 11. Yang ke-14 anak laki-laki nomor 12. Dan 15 anak laki-laki nomor 13 dan seterusnya. Selanjutnya ada macam-macam wali. Wali nikah ada 4 macam, yaitu nasab, wali hakim atau sultan, wali tahim, dan wali maula. Yang pertama wali nasab. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali akrob atau dekat, wali abad yaitu jauh. Yang kedua wali hakim. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi berikut. Yang pertama tidak ada wali nasab. Yang kedua tidak cukup syarat-syarat pada wali akrob atau wali abad. Yang ketiga wali akrob gaib atau pergi dalam perjalanan 92,5 km atau 2 hari perjalanan. Yang keempat wali akrob di penjara dan tidak bisa ditemui. Kelima wali akrobnya adial. Yang keenam wali akrobnya terbelit-belit atau mempersulit. Yang ketujuh wali akrobnya sedang ihram. Yang kedelapan wali akrobnya sendiri akan menikah. Dan yang kesembilan wanita yang akan dinikahi gila tetapi sudah dewasa wajib mujbir tidak ada. Selanjutnya ada wali tahim. Wali tahim adalah wali yang diangkat oleh calon suar dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatan atau cara tahim adalah calon suami mengucapkan tahim kepada seorang dengan kalimat saya angkat bapak atau saudara untuk menikahi saya dengan calon istri dengan mahar dan putusan bapak saudara saya terima dengan senang. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab saya terima tahim ini. Wali tahim terjadi apabila satu wali nasab tidak ada, yang kedua wali nasab gaib atau bepergian jauh secara 2 hari agar perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ, dan yang ketiga tidak ada kodi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Selanjutnya ada wali maula. Wali maula adalah wali yang menikahi budaknya, artinya majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahi perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu dalam menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Saksi dalam akad nikah. Syarat nikah menjadi mempelai laki-laki. Pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Kedua, kemauan sendiri atau merdeka. Tiga, jelas identitasnya. Keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat mempelai perempuan. 1, tidak ada halangan syar'i. 2, tidak berstatus suami yang masih sah. 3, tidak ada hubungan mahram. Yang keempat, tidak dalam keadaan iddah. 5, kemauan sendiri atau merdeka. 6, jelas identitasnya. Syarat-syarat wali. Pertama, laki-laki. Kedua, balik. Ketiga, sehat akal. 4, tidak dipaksa. 5, adil. 6, tidak sedang ibadah ihram. Syarat-syarat saksi. Pertama, laki-laki. Kedua, balik. Ketiga, sehat akalnya. Keempat, adil. 5, mendengar dan melihat. 6, tidak dipaksa. 7, tidak sedang ibadah ihram. 8, paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan kabul. Selanjutnya syarat ijab dan kabul. Ijab dilakukan oleh wali atau mewakilinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ketat, keduanya harus mumayyiz. 2, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan kabul dilakukan melalui lisan serta didengarkan oleh masing-masing wali dan saksi. Jadi pada kesimpulannya, pengertian syirat akad dan perkawinan merupakan ungkapan atau lafaz yang diucapkan kedua oleh pihak, yaitu mempelai pria dan wali mempelai wanita. Dalam melaksanakan akad pernikahan, syirat akad ini merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut syariat Islam. Syarat-syarat syirat
dalam perkawinan meliputi ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam melaksanakan akad nikah, seperti adanya persetujuan kedua mempelai, kejelasan dalam ucapan ijab kabul dan tidak mengandung unsur yang meragukan atau tidak jelas. Pengertian wali dan saksi dalam akad pernikahan adalah dua komponen penting yang harus hadir dalam proses pernikahan menurut syariat. Wali adalah orang yang memiliki hak untuk menikahi mempelai wanita, sedangkan saksi adalah orang yang hadir menyaksikan keabsahan pelaksanaan akad nikah dan memastikan bahwa pernikahan tersebut sah di hadapan hukum agama. Sekian penjelasan saya tentang kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.